Yuk, kembali lagi di channel Focuser Anime. Kali ini kita akan lanjut lagi nih alur cerita Max Level Return ya guys ya. Oh ya, sebelum kita memulai lebih lanjut lagi, bagi kawan-kawan yang mau menonton part-part sebelumnya, ada di deskripsi di bawah, udah lengkap kok. Dan udah repot-repot cek deskripsi di bawah. Jangan lupa klik link traktirin kopi bagi yang ada kemudahan. Oke lah, langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di video sebelumnya, Kang Jin Hyuk dan kawan-kawan berhasil mengalahkan banyak disiplin Isabel dengan strategi konyolnya yang membuat aliansi player manusia benar-benar nggak habis pikir. Tapi kemudian Wailing Witch Isabel, bos para disiplin ini terjun sendiri ke TKP untuk melawan kelompok Jin Hyuk. Dia langsung mengerahkan disiplin of Gluttony-nya, monster gendut raksasa yang nggak mempan sedikitpun dengan damage apapun. Jin Hyuk pun bilang, ya cara mengalahkannya sih paling aneh di antara mereka semua. Apa kalian lihat benda di lehernya itu? Susah mengenalinya karena itu udah sangat menciut. Tapi itu adalah mayat monster yang hidup di dungeon ini. Dan kita harus memakan mayat itu agar bisa menyakiti si Gluttony-nya. Mendengarkan itu spontan Maria langsung merasa jijik dan dia bilang, apa? Makan mayat? Apa kau udah gila? Jin Hyuk mengaktifkan Eyes of Gluttony-nya untuk ngelihat syarat kopi skill milik Isabella. Syaratnya mengatakan Isabella menjalani hidupnya dengan mengutuk keberadaannya sendiri. Jika Anda bisa kembali ke masa lalu dan menyapanya dengan hangat saat kelahirannya, Anda akan diperbolehkan menyalin salah satu skill miliknya, yaitu Black Tear. Dalam hati Jin Hyuk bilang, ini memang cukup mudah sih. Tapi siapa sangka ternyata Isabella juga mengirimkan disiplin lainnya yang bernama Envy ke pasukan belakang aliansi. Spontan pasukan belakang panik bukan main ngeliat kemunculan Envy bersama dengan Demonic Human Gawain, sehingga mereka pun buru-buru ngelapor ke Maria. Situasi pun makin kacau lagi, baik di pasukan depan maupun di belakang. Tiba-tiba dari samping Jin Hyuk seseorang mengatakan, Hei, masih belum terlambat. Dengan tatapan sedikit kesal, Jin Hyuk ngeliat ke samping dan ternyata itu adalah Feril, tapi dalam bentuk miniatur. Kemungkinan dia memaksakan dirinya menerobos batasan menara, sehingga yang bisa diproyeksikan saat ini adalah tubuh seperti itu. Jin Hyuk pun bilang, hei, gimana bisa kau turun ke lantai 15? Terus apa-apaan penampilanmu itu? Feril pun ngejawab, ya aku harus menggunakan beberapa trik agar bisa bicara denganmu. Jangan cemas, cuma kau yang bisa mendengarkan dan melihatku. Gimana menurutmu? Jika kau menjadi muridku, aku bisa memberikan kekuatan yang membuatmu mampu menyelesaikan situasi ini dalam hitungan detik. Kau berada dalam situasi yang sulit sekarang ini bukan? Serangan kalian juga gak mempan tuh ke disiplin itu, dan situasi pasukan belakangmu juga cukup mengkhawatirkan. Tapi sambil tersenyum Jin Hyuk ngejawab, kau pikir aku sedang dalam bahaya? Aku udah menyiapkan segala sesuatu untuk situasi ini, kata Jin Hyuk yang membuat Feril sedikit tersentak kaget. Siapa sangka di pasukan belakang udah ada Black Teresa yang menghadapi dan mendesak Demonic Human Gawain. Gawain gak menyangka strategi sergapan darinya malah disergap lagi oleh Kang Jin Hyuk. Ternyata sebelum Jin Hyuk memasuki gerbang lantai 15 sebelumnya, waktu itu dia bilang ke Teresa kalau Demonic Human yang memanggil demon di Kekaisaran Suci akan muncul di sini. Aku bisa merasakan aura menjijikannya di sekitaran sini. Aku memberitahukanmu hal ini karena aku tahu seberapa pentingnya Kekaisaran Suci bagi, kata Jin Hyuk yang membuat Teresa mendidih dalam amarahnya. Fakta Demonic Human itulah yang membuat saudari Teresa di Kekaisaran Suci banyak yang kehilangan nyawa. Sebelumnya juga Teresa sempat berdiskusi dengan Black Teresa dalam jiwanya kalau dia akan menangkap Gawain dan menyerahkannya ke asosiasi. Tapi Black Teresa bilang, apa kau pikir dia akan merenungi tindakannya dan meminta maaf kalau kau melakukan itu? Kekaisaran Suci itu nggak ada artinya bagi asosiasi Waken. Mereka bahkan nggak akan menuntutnya. Habisi aja dia, buat dia membayar karena udah menyentuh sesuatu yang berharga bagimu, kata Black Teresa dengan nada penuh intimidasi. Tapi Teresa tetap aja bimbang di sini. Sebagai seorang saintis, nggak mungkin dia melakukan pembunuhan kepada manusia lainnya. Ngelihat itu Black Teresa kesal bukan main. Dia mengurung Teresa asli ke dalam penjara jiwa di dalam tubuhnya. Black Teresa berniat mengambil alih tubuh Teresa seutuhnya. Biarkan aku yang melakukannya sendiri kali ini. Nggak peduli Teresa protes bagaimanapun.
Oke, kembali ke Gawain dan Black Teresa yang sekarang. Tanpa basa-basi, Gawain langsung mengaktifkan skill nekromansinya yang membuat beberapa undead menerjang ke arah Black Teresa sekaligus. Tapi si Black ini dengan gampang membantai semua undead itu dengan cukup satu tebasan pedang penuh aura hitam pekat. Ngeliat itu spontan Gawain langsung berkeringat dan bilang, "Astaga naga, aku bisa mati kalau nggak hati-hati. Gimana bisa seorang saintis tanpa ragu menebaskan serangan mematikan seperti itu kepada manusia yang lain?" Namun tiba-tiba Black Teresa dengan secepat kilat menendang ulu hati Gawain dengan lututnya sambil bilang, "Manusia katamu? Di mana manusia? Aku cuma melihat parasit di hadapanku saat ini," kata Black Teresa dengan penuh aura intimidasi sambil menarik rambut Gawain dengan cukup kuat. Tanpa ampun, Black pun menghantamkan wajah Gawain berkali-kali sekuat tenaga seolah melepaskan dendam kesumat yang terpendam selama ini. Sementara itu, pasukan belakang yang lain masih lari pontang-panting menghadapi Discipline of Envy. Untungnya kakek Yonhua datang tepat waktu ke lokasi itu. Si kakek pun langsung menerjang dengan tendangannya ke arah Envy ke wajah dengan full power. Seketika Envy pun terpental begitu keras dan si kakek bilang, "Aku yakin tak bagaimana segalanya akan berhasil jika aku terus menghajar mereka sampai kau menyelesaikan masalah dengan Yonhua." Maria yang ngelihat situasi di belakang sana via video call terkesima ngelihat Jin Hyuk yang udah menyiapkan segalanya ketika situasi terburuk terjadi. Di saat yang sama, Feryl tertawa lebar ngelihat Jin Hyuk udah merencanakan strategi matang-matang menghadapi sergapan tersebut. Feryl kemudian bilang, "Terus gimana cara mau menghadapi disiplin gendut tersebut?" Daripada ngomong, mending Jin Hyuk membuktikannya melalui aksi. Dia meminta Taemin mengalihkan perhatian Gluttony dengan drone-nya. Makanya ketika Taemin mengaktifkan skill drone summoning, beneran aja Gluttony langsung teralihkan pada drone yang membuat Witch Isabella benar-benar kesal. Begitu celah kesempatan tercipta, tanpa ragu Jin Hyuk mengaktifkan skill Sword Demon King Step. Dengan gerakan secepat kilat dia berhasil merebut salah satu mayat monster yang tergantung di leher Gluttony. Lalu di hadapan para rekannya, Jin Hyuk mengaktifkan skill Otherworld di restoran, sekaligus menggunakan item 101 resep makanan iblis sehingga dia pun bisa membuat makanan dengan tampilan paling fantastis dan enak, gak peduli bahan apapun yang dia gunakan. Dalam waktu singkat, mayat monster tadi berubah menjadi makanan mewah ala restoran yang membuat Taemin dan kawan-kawan yang lain benar-benar kaget. Jin Hyuk pun bilang ke mereka, "Cuma 1 dari 4 hidangan ini yang gak menggunakan mayat monster. Aku gak akan bilang apapun jika kalian memuntahkannya karena terasa aneh. Karena itu mungkin aja adalah daging monsternya." Taemin, Maria, dan Yonhua jijik luar biasa nih kalau harus makan mayat monster segala, tapi nggak ada pilihan lain bagi mereka jika ingin mengalahkan Discipline of Gluttony. Sambil berkeringat dingin dan menutup mata mereka pun mencoba memakan hidangan tersebut. Namun siapa sangka ternyata semua hidangan yang mereka makan lezatnya beneran mewah ala restoran bintang 5. Baik Taemin, Maria maupun Yonhua ngira kalau mereka lah yang mendapatkan hidangan asli tanpa mayat monster karena saking enaknya. Tapi begitu muncul notif yang bilang ke mereka, "Anda merasakan ketertarikan dengan Discipline of Gluttony. Anda sekarang bisa memberikan kerusakan pada Discipline of Gluttony." Spontan mereka bertiga langsung muntah-muntah sakit perut di tempat. Ya sebenarnya emang semua hidangan yang ada di hadapan mereka itu ya terbuat dari mayat monster tanpa terkecuali. Jin Hyuk hanya menggunakan permainan kata-kata agar mereka semua mau memakannya. Lalu tanpa ampun mereka pun mengerahkan serangan terbaik masing-masing untuk menghajar si Gluttony. Yonhua mengerahkan skill tendangan Angel of Wind. Serangan Taemin yang gak berhenti menyikat giginya sambil mengaktifkan skill Mechin Monarch. Lalu Maria sendiri yang belum kelar muntahnya mengaktifkan skill Flame Whip. Dengan gabungan serangan kemarahan mereka, Discipline of Gluttony pun kalah telak dalam sekejap dan membuat Isabella panik bukan main, berkeringat dingin. Lalu tiba-tiba Jin Hyuk pun muncul di hadapan Isabella dan bilang, "Hei Isabella, sekarang tinggal kau sendirian," kata Jin Hyuk dengan penuh aura intimidasi yang membuat Isabella mulai mengucurkan air mata hitamnya. Spontan Isabella pun menangis sejadi-jadinya dan ternyata disitulah skill Black Tear aktif. Tentu aja Jin Hyuk serang bukan main ngelihat dirinya berhasil membuat Isabella mengaktifkan skill tersebut. Skill yang konon katanya sangat berguna untuk menghadapi naga lantai atas. Tapi siapa sangka air mata hitam dari Isabella ini bergerak secara random kesana kemari menyambar ke seluruh penjuru. Jin Hyuk pun buru-buru bilang ke semuanya, "Jangan sampai terkena sedikit pun."
Namun Maria yang magi dan bukan petarung tentu aja nggak bisa bereaksi secepat menghindari terjangan Blacktear tersebut. Saat Blacktear nyaris mengenai wajahnya, untung ada Yeonhwa yang secepat kilat menahannya. Dalam sekejap sarung tangan Yeonhwa muncul banyak mata misterius yang cukup mengerikan dan menjijikkan. Jin Hyuk mengingatkan lagi kepada semuanya untuk tidak menyentuh cairan hitam itu sedikit pun, karena itu bisa membuat tubuh mereka menjadi apapun dalam imajinasi Witch Isabella. Yeonhwa langsung melepaskan sarung tangannya dan melemparnya jauh-jauh. Blacktear Isabella terus aja memancar ke seluruh penjuru. Kini dia berhasil mengubah patung Nike menjadi monster mengerikan. Jujur Maria kebingungan dan dia nanya ke Jin Hyuk apa yang harus mereka lakukan saat ini. Tapi Jin Hyuk dengan santai bilang, enggak ada kok, santai aja, kita tunggu aja sampai dia berhenti menangis. Sekarang kita kembali ke Black Teresa. Terlihat sejak tadi Black Teresa nggak berhenti menghantamkan wajah Gawain berkali-kali dengan begitu kerasnya sampai gigi-gigi dari Gawain copot. Wajahnya bersimbah darah segar. Dalam keadaan sekarat parah, Gawain bilang dalam hatinya, sial, dataku menunjukkan kalau dia nggak berada pada tingkatan ini. Gimana bisa dia sekuat ini? Nggak tahan lagi dengan penyiksaan Black Teresa yang begitu sadis, Gawain mengaku menyerah dan meminta ampun. Tapi Black Teresa malah tersenyum licik dan dia bilang, ampun katamu, ampun itu cuma ada untuk bajingan lembut, kata Black Teresa sambil melemparkan Gawain dengan sangat keras hingga dia terpental ke dinding pilar dan mengikatnya dengan aura kegelapan sampai dia nggak bisa bergerak sedikit pun. Gawain yang udah pasrah pun berteriak, tunggu, ku bilang aku menyerah. Black Teresa nggak peduli sedikit pun dengan ocehan Gawain dan malah sambil tersenyum licik dia mengaktifkan skill Witch Burning Ritual. Seketika muncul api panas yang membakar tubuh Gawain dengan begitu sadisnya seperti penyiksaan dalam neraka. Selagi Gawain meronta-ronta, tubuhnya makin gosong dan Black Teresa bilang, apa yang harus kulakukan sekarang? Meski ini cuma pembalasan, tapi aku merasa jauh lebih baik dari perkiraanku, kata Black Teresa yang sangat gembira bisa melepaskan beban dendamnya. Saking senangnya dengan wajah Sakne, Black Teresa pun bilang, haruskah aku ambil alih aja tubuh ini? Spontan Teresa asli yang berada dalam kekangan penjara jiwa di dalam tubuhnya mencoba sekuat tenaga keluar dari kurungan tersebut demi mengambil alih kembali tubuhnya. Oke, kita kembali ke Isabella. Terlihat Isabella udah berhenti menangis dan semua benda yang terkena Blacktear miliknya menjadi disiplin barunya. Ngelihat itu barulah Jin Hyuk bilang ke semuanya, ini kesempatan kita. Ayo semuanya kita lakukan serangan kombinasi Delta. Yeonhwa dan Taemin langsung paham kode Delta dari Jin Hyuk ini. Cuma Maria aja yang terbengong-bengong dan Jin Hyuk bilang kepadanya, kau nonton aja di belakang dan lihatlah gimana cara tiga veteran bekerja sama, kata Jin Hyuk sambil menerjang ke depan bersama dengan Yeonhwa dan juga Taemin. Tanpa ragu Jin Hyuk mengaktifkan skill Glacier Formation. Seketika es di lantai menahan para monster sampai dia nggak bisa bergerak sedikit pun. Lalu giliran Taemin yang mengaktifkan Drone Creation diikuti dengan Yeonhwa yang mengaktifkan Acceleration. Dengan bantuan drone Taemin sebagai pijakan, Yeonhwa yang mengaktifkan aura di sekujur tubuhnya melesat secepat kilat dan menghantamkan darah para monster itu berkali-kali dengan begitu keras, lagi dan lagi hingga kerusakan parah pun terjadi. Ya itulah gabungan skill mereka bertiga yang bernama Delta Combination. Maria sampai takjub parah ngelihat kombinasi skill tersebut. Dalam hatinya dia bilang, aku nggak pernah melihat serangan beruntun yang seperti ini sebelumnya. Ini sangat berbeda dengan kombinasi tank, healer, dan dealer biasanya. Mereka fokus memaksimalkan skill khusus mereka masing-masing. Isabella ngelihat monsternya kalah telak mulai panik berkeringat dingin. Dia cuma bisa bilang, hentikan! Kenapa kalian terus menghancurkan sesuatu yang aku buat? Ku bilang hentikan, kata Isabella sambil mencoba mengaktifkan 3-star curse barrier Self-Hatred. Tapi barrier kutuk itu langsung dibatalkan oleh Jin Hyuk, sang master barrier. Jin Hyuk pun bilang ke Isabella yang saat ini benar-benar kaget, aku tahu seberapa menyusahkan barrier kutukanmu itu. Kau pikir aku akan membiarkanmu mengaktifkannya? Bahkan enggak di dalam mimpimu, kata Jin Hyuk sambil mengaktifkan Moon Imprint. Skill itu meningkatkan efisiensi semua mantra barrier sehingga Jin Hyuk sekarang ini bisa mengaktifkan barrier dengan mana dalam jumlah yang sangat sedikit. Memanfaatkan kesempatan tersebut tanpa ragu, Jin Hyuk langsung mengaktifkan 9-star barrier multi-layer barrier zodiak. Kali ini Jin Hyuk memilih barrier tingkat tinggi Scorpio yang dikerahkan langsung di hadapan Isabella.
Isabella yang ngelihat zodiak Scorpio, matanya langsung terbuka lebar dan wajahnya penuh keringat dingin. Dia pun kembali menangis sejadi-jadinya. Black tear kembali menetes dari kedua matanya. Gak mau terkena barrier Scorpio dari Jin Hyuk, Isabella mencoba melawan dengan 4-star protection barrier sampai 4 lapis. Maria yang ngelihat adu barrier mereka benar-benar terpukau parah dan bilang dalam hati, gila, gelarku sebagai mage terkuat manusia seperti gak ada apa-apanya melihat mereka ini. Level magic mereka berdua sangat luar biasa. Meski bukan seorang mage, Jin Hyuk mampu mengaktifkan 20 barrier secara bersamaan dan membentuknya menjadi satu. Sebagai seorang mage, aku merasa malu, itu luar biasa beneran, kata Maria yang kini wajahnya benar-benar terkesima parah. Dengan begitu syarat penyalinan skill Maria yang mengharuskan dia mengakui kehebatan magic Jin Hyuk pun terpenuhi. Pada akhirnya Jin Hyuk pun berhasil menyalin skill Maria yang bernama Hellfire. Jelas-jelas barrier Scorpio bukan tandingan protection barrier bintang 4. Seiring barrier Isabella hancur berantakan terkena barrier Scorpio tersebut, tubuhnya pun merasakan waktu mundur dan trauma masa lalunya kembali melintas di otaknya. Dia meneteskan air mata hitam penuh kebencian karena cuma ditemani bidak catur dalam kesendiriannya. Dan tiba-tiba dia mendengarkan suara yang bilang, pride, greed, envy, rage, gluttony, dan lust. Lalu yang terakhir, sloth. Bebaskan dirimu dari obsesi terhadap 7 dosa mematikan. Udah saatnya bagimu untuk mencari kedamaian, Isabella the Wailing Witch. Tentu aja suara itu adalah suara dari Jin Hyuk. Ketika mendengarkan suara tersebut, Isabella seolah mendapatkan pencerahan. Ketika sadar ke realita, Isabella yang tubuhnya makin mengecil pasrah menerima terjangan dahsyat barrier Scorpio dari Jin Hyuk. Namun siapa sangka barrier itu benar-benar memutar waktu mundur bagi tubuh Isabella dan membuat dia kembali menjadi sosok bayi. Jin Hyuk yang ngelihat itu merasa empati dan bilang dalam hati, The Wailing Witch, magi jenius yang menjadi gila setelah menemukan 7 dosa mematikan ketika sedang meneliti sihirnya. Akhir yang menyedihkan untuk seorang yang menjadi seorang ahli dalam bidangnya. Jin Hyuk pun mengaktifkan Primordial Flame dan membakar tubuh bayi Isabella tersebut. Dengan begitu syarat menyalin skill Isabella yang menyuruh Jin Hyuk kembali ke masa lalunya dan menyapanya dengan hangat saat kelahirannya pun terpenuhi. Skill Black Tear pun berhasil Jin Hyuk miliki dan copy. Dalam hatinya Jin Hyuk pun janji akan menggunakan skill ciptakan Isabella ini sebaik-baiknya. Memang akhir yang menyedihkan bagi Isabella, tapi Jin Hyuk nggak punya waktu untuk bersedih karena mereka harus segera mengecek pasukan belakang, memastikan masalah mereka sempurna teratasi. Kita kembali ke Black Teresa. Terlihat kini dia udah menyiksa Nirasha yang masih terkena mind control dari Tristan. Sambil menghunjam kepala Nirasha dengan begitu kerasnya ke lantai, Black pun bilang, kau menyebut dirimu seorang guild master tapi hanya ini yang kau miliki. Nirasha yang terkena mind control benar-benar gak berkutik sedikit pun melawan Black. Bahkan kini tangannya bergetar nyaris dipatahkan oleh Black Teresa. Kakek Yeonhwa gak mau Nirasha mati. Dia mencoba membujuk Black Teresa agar berhenti, tapi Black malah menyikut dada si kakek dengan begitu kerasnya hingga dia terpental ke belakang dengan cukup jauh. Black menyuruh si kakek untuk diam dan gak usah ikut campur. Menurutnya gegara kenaifan mereka semua di sanalah makanya Eon Seok jadi terluka parah dan sekarat. Sambil meninju wajah Nirasha berkali-kali tanpa ampun, Black pun bilang, jika kalian melakukan seperti ini sejak awal, semua akan menjadi lebih mudah dan lebih baik, bukan? Ya, orang menyedihkan yang terkena hal seperti mind control mungkin lebih baik mati aja sekalian, kata Black Teresa ngeluarin Black Great Sword-nya lalu mengarahkan tepat ke arah leher Nirasha. Ngelihat itu kakek Yeonhwa panik luar biasa dan bilang dalam hatinya, jangan, kalau kau membunuh Guild Master itu, kau akan membuat seluruh India menjadi musuhmu. Saat pedang Black Teresa memotong leher Nirasha, tiba-tiba Dual Sword Jin Hyuk menahannya tepat waktu. Black yang kaget serangannya ditahan pun bilang, hah, kenapa kau udah ada di sini? Dengan wajah serius Jin Hyuk ngejawab, nggak peduli seberapa bencinya kau terhadap dia, membunuh Guild Master tanpa seizinku akan menjadi masalah, kata Jin Hyuk sambil mengaktifkan 3-star barrier spell Disruption yang mengcancel mind control pada Nirasha. Lalu Jin Hyuk pun meminta Taemin dan Yeonhwa agar membawa keluar Eun Seok dan Nirasha secepat mungkin dan merawat mereka. Lalu dengan tatapan tajam Jin Hyuk kembali nanya ke Black, jawab aku sekarang, di mana Teresa? Bukannya ngejawab, Black Teresa mengalihkan pembicaraan. Makanya Jin Hyuk pun menjadi sangat marah dan berteriak lagi,
Cepat katakan apa yang kau lakukan kepada Teresa, kata Jin Hyuk dengan aura tekanan intimidasi yang cukup pekat. Black Teresa pun tersenyum dan bilang, demonic energi darimu memiliki aroma yang benar-benar sedap. Toh kau juga nggak bisa membunuhku juga. Jadi berhentilah bertingkah seolah kau ingin membunuhku. Terakhir kali kau juga nggak bisa melakukannya, bukan? Dan suatu hari kau akan bersyukur aku ada di sini saat nggak ada siapapun yang seperti dirimu dan aku di sekitaran yang nggak takut untuk mengotori tangan kita. Si suci itu nggak akan bisa menerima kalau dia harus membunuh seseorang, dan dia akan ragu sampai dia mengacaukan segalanya. Tapi jangan cemas, aku akan turun tangan saat waktunya tiba. Ayo bertemu kembali saat hal itu terjadi, kata Black Teresa melepaskan kendali tubuhnya dari Teresa. Dan Jin Hyuk pun menangkap tubuh Teresa yang pingsan. Jujur Jin Hyuk gak menyangka kalau Black Teresa punya kemampuan untuk merebut kendali tubuh Teresa sepenuhnya. Setelah memastikan Teresa akan dirawat oleh Yeonhwa, Jin Hyuk pun buru-buru pamit dari Taemin dan juga kawan-kawan kalau dia harus mengurus satu masalah lagi yang belum selesai. Siapa lagi kalau bukan Tristan yang kini sedang mencoba memanggil demon di ruangan ke-7 Antikristom. Setelah relik di ruangan tersebut merespon ritual dari Tristan, makhluk menara alias mid-level demon yang bernama Hargan muncul di hadapan Tristan. Tristan memperkenalkan dirinya pada Hargan dan dia menawarkan kesetiaan jiwanya pada Hargan juga. Tapi tiba-tiba Jin Hyuk ikutan hadir di ruangan ke-7 itu dan dia bilang, "Ho, sesuai dugaanku, kau bermain dengan mid-level demon ya." Tristan yang merasa unggul karena udah mensummon demon pun ngejawab, "Kang Jin Hyuk, kau akan tamat sekarang. Nggak peduli seberapa hebat dirimu itu, kau pikir kau mampu mengalahkan makhluk menara atas?" Tristan pun memohon pada Hargan agar segera membunuh Jin Hyuk tanpa ampun. Tristan bilang si keparahan itu berani menghalangi misi kita untuk menghidupkan kembali sang Demon King. Sambil tersenyum Hargan ngejawab, "Oh iya, kedengarannya seru tuh. Hei manusia yang arogan di sana, aku akan membuatmu memohon untuk mati," kata Hargan sambil mengerahkan aura pekat di sekujur tubuhnya. Lalu tiba-tiba dia malah kaget ngelihat Jin Hyuk nggak ketakutan sedikit pun. Malah Jin Hyuk menyiapkan kursi dan juga popcorn. Katanya dia mau bersiap untuk tontonan yang menarik. Hargan pun nggak paham sedikit pun maksud dari Jin Hyuk ini. Dan tiba-tiba wajah Hargan dihantam dengan sangat keras oleh sosok misterius hingga dia jatuh terjerembab ke lantai yang membuat Tristan panik bukan main. Sosok misterius itu pun bilang, "Berani-beraninya mid-level demon mencoba mengacaukan hiburanku. Hierarki dunia demon udah runtuh sepenuhnya kah?" Spontan mata Hargan terbuka dengan lebarnya ngelihat sosok misterius yang menghajarnya barusan. Dengan wajah yang berkucuran keringat, Hargan bilang, "Anda Demon King? Tuan Feril?" Yo, kita cukupkan ceritanya sampai di sini ya guys ya. Gimanakah kelanjutan petualangan Jin Hyuk menaiki Tower of Trial, dan gimanakah keseruan lanjutannya? Saksikan terus alur cerita Max Level Return hanya di channel Fokuser Anime dan stay update.